jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Lantas yang paling cantik, Bu Dr. Ayu, saudara saya, satu lagi saya, Wakasabinmas, ini adiknya Yuda, kami berdua satu angkatan di Akpol 2009, kami dilantik. Yang saya banggakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini tadi saya dibikin sama Pak Erwin, ini ada dari Posyandu gitu ya, dari Posyandu. Kemudian dari Bogdar, ada Bogdar. Bogdar. Nyusul. RT, forum warga, kelurahan Bojong Kalunggu yang saya banggakan, serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mohon dulu izin kepada semuanya karena tadi sudah disebut satu persatu. Mohon izin kepada bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu sekeparan supaya kita semangat. Kalau saya bilang selamat sore, 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 sore gitu ya Pak ya, luar biasa. NKRI harga mati, mantap ya Pak ya, Ibu ya. Selamat sore, 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 NKRI harga mati, mantap. Iya, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Jam rawan ini. Ya, betul. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek ya, itu benar sekali, Bapak-bapak. Kehadiran kami di sini adalah mencari daripada inspirasi ibu-ibu, bapak-bapak untuk mencari solusi. Jadi rasa aman itu penting, Mbak. Kenapa adalah rasa aman itu penting? Karena itu membuat peradaban daripada negara kita dan bangsa kita. Adanya rasa adil, rasa makmur, demikian juga yang disebut dengan beradab, dengan keteraturan sosial itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rekan-rekan ini, dengan adanya demikian, bapak-bapak jangan sungkan-sungkan menyampaikan aspirasi bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak ada permasalahan apa di wilayahnya, karena tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek bahwa wilayah ini paling terluas, Pak. Pasti banyak hal-hal yang memang yang terlibat daripada keamanan ketertiban itu, karena kami mencari solusi di sini sesuai dengan aspirasi Bapak. Monggo silakan diberikan masukan atau tentang apa?
saya sedikit Tinggal di sini ya Bu ya? Iya, tinggal di sini di RT 01 RW 41. Iya. Mau nanya tentang masalah narkoba. Kebetulan Iya. saya punya anak remaja. Mau tanya Pak sedikit ciri-ciri orang yang ciri-ciri anak gitu kan memakai narkoba itu seperti apa Pak? Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Asih sebentar Bu. Iya, sesuai dengan yang ditanya, kami persilakan kepada Bapak Wakasat Narkoba, Bapak Suwolo Seto yang paling ganteng di Polres. Terus tindakan kami sebagai orang tua itu seperti apa untuk menangani anak kami? Iya, ciri-cirinya Pak dan Nanti jangan sampai iya, iya. Kalian Silakan. nomor teleponnya. Dari tadi minta nomor telepon Pak. Definisi daripada narkoba. Narkoba itu adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis yang dapat ya mengurangi kesadaran kita, yang dapat menghilangkan nyeri dan bisa merubah perilaku kita. Dan yang terakhir membuat ketergantungan terhadap obat tersebut. Jadi ciri-ciri orang pengguna narkoba, ciri-cirinya itu ada dua, dari tingkah laku dan dari bentuk fisik. Jadi kalau dari tingkah laku, si pengguna itu ada yang formula baru-baru, sedang atau yang berat. Jadi kita lihat klasifikasinya dia sebagai apa. Gitu. Tapi ciri-ciri umum daripada fisik ya, fisik dari jauh kita bisa melihat ya, matanya agak mengantuk, pupilnya agak merah, kulitnya agak kering, keriput, ya. Terus bawaannya lemes, ya. Jadi udah ketahuan fisiknya, dan cara bicara pun udah agak peot, cedol. Nah, terus pertanyaan ditanya yang mudah aja, loadingnya lama. Apa jadi ibaratnya telat pikir, telat mikir gitu. Itu ciri-ciri fisik. Tapi kalau ciri-ciri dari tingkah lakunya, dia akan cepat marah, emosi, terus pendiam bisa, terus paranoid, ketakutan karena dia melakukan bersalah. Tanpa sebab dia akan marah, ataupun jadi pendiam sama sekali. Jadi kalau ditanya udah tanya kemana, jawabnya kemana. Nah itulah udah ciri-cirinya. Jadi ibu sebagai orang tua bisa melihat anak-anaknya yang biasanya anaknya perilaku baik, tiba-tiba kok tanpa sebab bisa marah. Nah, itu patut diduga, ya, patut diduga. Kalau memang kita untuk membuktikan apakah anak itu ya menggunakan narkoba atau tidak, kita tes urin aja tuh yang gampang di tempat-tempat rumah sakit kalau bisa. Nah, satunya, nah, kalau dia memang mengkonsumsi, dia akan positif. Ya. Kalau sudah positif, apa langkah-langkahnya? Ya. Bisa dilapor ke polisi atau ke rumah sakit. Kalau dilapor ke polisi tidak akan kita tangkap, kita tidak akan amankan. Nah, jadi nanti dapat rekomendasi bisa dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi, ya, ataupun kalau di rumah sakit bisa langsung berobat. Ya. Jadi dari situ seorang tua itu harus berperan aktif dalam hal perkembangan anak masalah narkoba atau obat-obatan. Ya. Jadi dari dampaknya itu, karena narkoba itu selain bisa jadi tersangka, bisa juga jadi korban. Nah, jadi bisa jadi tersangka atau korban. Karena di pasal Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ada di pasal 54 dan 55 untuk merehabilitasi. Nah, jadi kalau memang anak itu hasil positif, barangnya dipakai habis, ya, tes urinnya positif, itu kita bisa tingkatkan ke rehabilitasi. Ya. Tapi kalau dia mempunyai barang bukti, itu kita bisa tingkatkan kepada hukum yang lebih lanjut. Kecuali ada peraturan apabila barang itu ya di bawah peraturan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, itu bisa di restorasi justice. Nah, jadi penyelesaian tanpa harus melalui prosedur hukum yang berat. Saya rasa itu aja ya. Dari saya terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Wakasat Narkoba. Kalau lemes Bu.